Salam sejahtera buat semua warga bangsa. Kita terus mengikuti perkembangan pagar laut yang ada di perairan Tangerang dan Bekasi. Kalau kami mengatakan pagar laut membawa maut, ya karena kalau maut itu bisa disamakan juga dengan kematian. Jadi artinya dengan adanya pagar laut yang membawa maut ini, ya betul-betul memang membawa kematian bagi beberapa instansi dan kementerian yang sekarang ini saling menuduh atau saling mengelak, ya mungkin mati keberaniannya, mati nuraninya, dan juga mungkin mati rasa penegakan keadilannya terhadap masyarakat. Jadi kalaupun sekarang ini dikatakan kami, kata mereka, kami akan bertindak dengan tegas, kami akan mencari, kami akan mengusut, ya itu sebetulnya setelah reaksi yang begitu keras dari masyarakat. Dan kita nggak bisa bayangkan bagaimana jadinya pembuatan pagar laut itu dan legalitas mereka yang telah mendapatkan hak itu kalau tadinya ini tidak diributi oleh masyarakat dan juga mungkin lembaga swadaya masyarakat gitu. Jadi kita selalu saja memang tertinggal dan selalu saja kita seperti dikelabui begitu. Oke lah kalau sekarang Menteri ATR BPN mengatakan akan ditindak, lalu kemudian KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan baru juga mulai bergerak. Tetapi dalam wawancara yang kami dengar dari pembicaraan dengan Rosiana Silalahi, ada beberapa hal sebetulnya yang dimana KKP juga seperti menutup-nutupi, seperti tidak berani gitu ya, seperti mau mengelak. Karena kita pun jadi bingung selama berbulan-bulan ada orang bekerja di laut, di mana laut itu merupakan kewenangan dari KKP, mereka tidak tahu. Bahkan sampai sekarang pembicaraannya adalah masih kita akan mengusut, kita akan mencari tahu siapa yang punya hak di sana. Padahal dengan terbuka, dengan terang benderang sudah disampaikan oleh Menteri ATR BPN, Bapak Nusron Wahid, ada berapa bidang tanah yang sudah terbit sertifikatnya. Kan harusnya tinggal mengejar orang itu, tinggal memanggil orang itu, lalu kemudian ya siapalah yang terkait, terlibat lagi di sana. Karena kami berpikir begini, feeling kami mengatakan bahwa yang muncul nanti di permukaan itu adalah kaki tangan orang-orang kepercayaan pengusaha. Jadi tidak langsung pengusahanya muncul namanya kan. Dan itu memang pola-pola yang biasa dikerjakan. Jadi nanti yang muncul adalah agen-agen pembeli tanah itu. Nah seolah-olah mereka lah yang punya ulah, seolah-olah agen-agen pembeli tanah ini yang punya pekerjaan membeli tanah. Tetapi kami tidak yakin dengan pembelian tanah yang begitu luas, ya mereka punya uang begitu banyak tanpa bermaksud mengukur, tetapi ya pastilah mereka adalah kaki tangan orang kepercayaan dari pengusaha. Karena tentu uang yang dipakai untuk membeli itu pasti miliaran. Bayangkan itu berapa ratus hektar itu tanah yang rencananya akan direklamasi. Kan mulai para pengamat sudah mulai mengatakan bahwa ini memang akan direklamasi. Seperti itu. Jadi yang muncul ini nanti adalah pion-pion. Tetapi para otak dari pelaku, para pengendali ini itu tidak muncul. Jadi
kita sepertinya tetap berhadapan dengan tembok kekuasaan, di mana kekuasaan itu sebetulnya sudah dipakai oleh pengusaha. Makanya sampai sekarang kekuasaan itu seperti takut. Kita pun tidak tahu apa yang ditakutkan dari pengusaha itu, dari para pemodal, pemilik uang itu, kita tidak tahu. Seharusnya kan beberapa hari yang lalu harusnya sudah langsung bisa diumumkan, dikejar, dicari siapa di belakang kaki tangan yang membeli kepada masyarakat, yang mengaku punya surat tanah apalah, ada girik kah, ada letter C kah, itu yang seperti itu. Harusnya kan mereka dipanggil. Apalagi kita mendengar beberapa waktu yang lalu itu ada laporan yang disampaikan oleh rekan kita Boyamin Saiman. Pak Boyamin ini sudah mengadukan persoalan ini ke KPK dengan dugaan di sana ada korupsi, di sana mungkin ada suap menyuap terhadap pegawai negeri yang mengerjakan, yang bekerja, yang kemudian akhirnya menyalahgunakan jabatannya atau pekerjaannya itu untuk memberikan hak kepada yang bermohon tadi, kaki tangan yang kita maksud tadi. Sudah ada itu. Nah, tetapi kita menjadi ragu apakah negara ini mau dan berani gitu. Karena yang kita takutkan adalah di tingkatan atas pasti nanti tawar-menawarnya ada. Kembali lagi pertimbangan, ya masalahnya masalah klasik lah. Ya nanti dengan dibukanya, dengan dijadikannya itu reklamasi, kemudian di sana dibangun perumahan, kemudian dibangun mall, dibangun macam-macam, itu bisa menampung tenaga kerja. Ya pola-pola klasik lah seperti itu. Padahal seperti yang dipaparkan, kita tertarik juga dengan pemaparan yang disampaikan oleh salah seorang nelayan yang bernama Pak Khalid itu ya. Dia bilang sebetulnya justru reklamasi itu menghabisi mata pencaharian dari para nelayan dan penduduk sekitar di situ. Karena ketika itu menjadi tempat jual beli daripada ikan, di sana ada orang buka warung, kemudian ada misalnya kuli angkut dan seterusnya, ada beberapa bidang pekerjaan yang terhilang pasca nanti ada reklamasi, pasca nanti itu ditimbun lalu kemudian berdirilah bangunan-bangunan megah. Maka masyarakat sederhana itu justru akan tersingkir. Nah, di sana justru berkumpul para kapitalis, pemilik modal dan pemilik kekuasaan. Jadi memang pagar laut ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini memang pagar maut karena memang membawa kematian bagi banyak orang. Ya termasuk kematian pencaharian di sekitar situ. Kemudian matinya juga rasa sensitif dari keadilan penguasa, matinya keberanian mereka untuk bertindak karena ternyata pengusaha besar yang bermain di sana atau yang mungkin sudah ditengarai beberapa perusahaan tertentu itu, ternyata para pejabat juga, pensiunan pejabat juga yang duduk sebagai komisaris di perusahaan itu. Salah satu nama yang disebutkan di salah satu perusahaan adalah Letjen Nono Sampono, salah satu komisaris apa dirut dari salah satu perusahaan di Agung Sedayu. Jadi nampaknya kekuatan atau keberanian ekstra dari Bapak Presiden Prabowo ini sangat dinantikan, sangat dibutuhkan. Dan kasihan juga kita ya, pagar laut dibangun lalu yang membongkar kita. Tenaga-tenaga yang ditaruh, ditempatkan di sana itu kan menghabiskan biaya juga. Lalu kapal yang menarik material-material bambu itu, ya kemudian
ya speedboat kah itu atau tugboat kah yang digunakan itu kan memerlukan solar untuk menarik itu, minyak untuk menarik itu kan, belum lagi biaya makan mereka dan seterusnya. Nah itu siapa yang menanggung itu? Itu kan lagi-lagi negara yang menanggung itu. Jadi kalau nanti tidak bisa diketahui dan tidak bisa diusut pemiliknya itu, atau kalaupun diusut berhenti sampai di level-level tertentu, lalu yang otak yang sesungguhnya melakukan itu tidak bisa terjamah. Nah di sana nanti pasti ada tawar-menawar. Kita lihat sajalah. Tentu kita mau tagih juga janji presiden kita bahwa demi kepentingan rakyat ini, demi membela rakyat ini, presiden kita akan berjuang dan akan bertindak sekeras mungkin. Itu yang kita harapkan. Semoga bicara pagar laut ini selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih.